Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Pada minggu hari ini kita akan memasuki minggu Advent yang kedua dan kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah minggu hari ini dengan kita memakai liturgi minggu pertama. Dan marilah ibadah minggu hari ini meskipun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan beribadah di rumah, tetapi kita akan tetap melaksanakan ibadah dengan memandu Bapak Ibu jemaat yang di rumah dengan melaksanakan ibadah di minggu hari ini. Kita akan awali ibadah minggu hari ini dengan kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memasuki votum dan salam. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kebaktian pada saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan nats pembimbing ibadah, dan ibadah minggu hari ini nats pembimbing diambilkan dari kitab Keluaran 15 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir.
sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan sanggupi not pembimbing ibadah minggu hari ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan sebagai pujian penyembahan dari Kidung Jemaat nomor 19. Kita akan pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhanku Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan hukum kasih Tuhan yang diambilkan dari Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita akan bersama-sama menyanggupi tekad hukum kasih Tuhan ini dengan bersama-sama mengungkapkan tekad untuk tetap hidup di dalam kasih secara litani. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau tetap mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama, sebagaimana firman-Mu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan kesediaan untuk membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu mewujudkan hukum kasih, agar damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan pernyataan kasih setia Tuhan melalui berita anugerah dan petunjuk hidup baru, yaitu dari kitab 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan sebagai pujian umat dari Kidung Jemaat nomor 36. Kita akan memujikan bait pertama dan bait yang kedua, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Salam Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih. Saat ini kita akan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur kembali ya Bapa, di saat pagi yang indah ini Engkau telah menghimpun kami semua di rumah kami masing-masing untuk kami boleh beribadah, sujud di hadapan-Mu. Dengan cara kami masing-masing ya Tuhan, kiranya Engkau lebih tahu apa yang menjadi kebaikan kami. Oleh sebab itu, bagaimanapun kami melaksanakan ibadah kami masing-masing di rumah kami masing-masing, Engkau kiranya turut serta, Engkau kiranya yang menjadi Raja di dalam segala puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami sebentar lagi akan mendengarkan dan memaknai firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan seluruh hati dan pikiran kami, supaya kami akan mengerti dan melalui firman itu kami akan berbuah. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan dari mimbar, Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis,
dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua orang penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Sejauh ini Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi bahan perenungan kita bersama, sebelum kita bersama-sama memaknai firman Tuhan ini, saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 84, bagian pertama dan yang kedua. Yesus, di Kau ku rindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih, dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorga yang bangga. Sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku lenyap. Yang lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, memasuki minggu Advent kedua ini, kita kembali diajak untuk memaknai sejauh mana kesetiaan kita, keterpanggilan kita di dalam mengikut Tuhan. Di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, di mana seluruh sendi-sendi kehidupan kita berdampak atau berakibat oleh COVID-19 yang melanda negeri kita dan bahkan di berbagai belahan dunia. Jadi harus kita akui bersama bahwa saat-saat inilah kita harus berseru kepada Tuhan
Saat-saat inilah diuji kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, seperti yang sudah diungkapkan di minggu yang lalu bahwa Advent artinya adalah kedatangan atau penantian. Jadi gereja sebagai sebuah organisasi sosial mempunyai tanggung jawab moral untuk selalu atau senantiasa mengarahkan seluruh hati dan pikiran seluruh umat, terutama umat percaya kepada Yesus, di dalam memasuki minggu-minggu Advent ini, supaya seluruh hati dan pikiran kita tertuju pada penantian kedatangan Juru Selamat. Atau kita harus fokus di dalam mempersiapkan atau menyambut Mesias, Sang Juru Selamat. Kira-kira seperti itu. Namun yang menjadi ironis Bapak Ibu, sampai saat ini ketika umat selalu menyalahartikan tentang apa yang akan disongsong, apa yang akan disambut. Nah, kita sering menyebutnya dengan Natal, menyongsong Natal, atau menantikan Natal. Natal artinya kedatangan Juru Selamat. Dalam tanda petik, Natal memang kita rayakan, karena itu adalah sebuah sukacita. Kita memperoleh sebuah keselamatan. Maka wajar jika kita rayakan secara spesial. Itu tidak salah. Tetapi yang menyedihkan kadang-kadang perayaannya itu kadang-kadang mengalahkan makna Natal itu sendiri, atau kehadiran Juru Selamat itu sendiri. Kita kadang-kadang terbuai atau ikut dengan arus dunia ini. Memang dari zaman dahulu sampai sekarang perayaan-perayaan hari raya itu tetap dilaksanakan. Seperti tradisi-tradisi di dalam bangsa Yahudi, mereka juga dari dahulu ada perayaan-perayaan hari raya Paskah, hari raya Pondok Daun. Itu semua dirayakan, yaitu sebagai sebuah ungkapan syukur di hadapan Allah. Jadi tidak ada salahnya sih kita merayakan Natal dengan sesuatu yang berbeda dengan hari-hari yang lain, seperti itu. Jadi supaya kita tidak terjebak di dalam memaknai Natal tahun ini, maka mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang barusan saja kita baca tadi dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 tadi, supaya kita memang benar-benar menantikan kedatangan Sang Mesias itu. Nah, kalau kita boleh bertanya, bukankah Yesus sudah lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu? Apalagi yang harus kita nantikan? Nah, benar Bapak Ibu, memang secara lahiriah Yesus sudah lahir di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Itu adalah gambaran, itu adalah sejarah suci umat Kristiani. Itu adalah sebuah sejarah iman, sejarah suci iman Kristen. Jadi sekarang masih adakah maknanya jika kita menantikan? Nah, kalau di dalam minggu-minggu yang lalu dikaitkan dengan kedatangan Mesias yang kedua kali, Yesus Kristus yang kedua kali, maka itu juga tidak ada salahnya. Karena pada akhirnya kita juga akan menuju kepada suatu masa
di mana kita menantikan kedatangan Mesias yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, inilah yang perlu kita maknai secara mendalam pada saat pagi hari ini, di mana jika selama ini kita merayakan Natal hanyalah sebagai sebuah agenda gerejawi, sebuah rutinitas dari kalender gerejawi, maka makna yang terdalam dari Natal ini harus kita pahami bersama. Kehadiran Yesus Kristus atau Sang Juru Selamat ke muka bumi ini memang tidak bisa dipisahkan dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Seperti tadi dikatakan di dalam Injil Markus, Yohanes Pembaptis dialah suara yang berseru-seru di dalam kitab para nabi sebelumnya. Dialah suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tuhan Allah memang mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan sebuah umat yang layak bagi Allah. Jadi pada waktu itu kehidupan bangsa Israel setelah 400 tahun lamanya tidak ada nabi yang berkata-kata atas nama firman Allah. Mereka semua hidup menurut kebenaran sendiri-sendiri. Hidup menurut pengertian sendiri-sendiri. Jadi ketika Yohanes datang, terutama dia tampil di daerah Yudea dan menyerukan tentang perlunya pertobatan bagi setiap orang. Karena pada waktu itu orang sudah banyak melakukan kejahatan, pelanggaran, dosa di hadapan Tuhan Allah. Maka Yohanes Pembaptis menyerukan tentang perlunya pertobatan di hadapan Allah. Dan bukti daripada sebuah pertobatan adalah melalui baptisan. Jadi ini harus kita maknai juga bahwa ketika kita ingin datang kepada Tuhan, maka kita harus terlebih dahulu menyelesaikan hati kita. Di dalam kitab Injil Lukas di sana dikatakan jalan yang berliku-liku akan diluruskan. Tanah yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Tanah yang berbukit-bukit akan diratakan. Nah, itu artinya perlu suatu niat, perlu suatu kemauan dari dalam diri kita untuk meratakan atau meluruskan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita ingat pada saat ini, bahwa jika Yesus Kristus memang sudah lahir di dunia ini, tetapi apakah Yesus Kristus sudah lahir di dalam hati kita? Nah, itu yang perlu kita tanyakan di dalam hati kita masing-masing. Memang selama ini, selama kita mengikuti keimanan kita di dalam bergereja, kita selalu diberikan pemahaman-pemahaman tentang ajaran Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita seringkali lalai dan bahkan melakukan pelanggaran itu sendiri di hadapan Allah. Nah, untuk itulah di masa penantian ini atau masa minggu Advent yang kedua ini, kita melihat kembali hati dan keberadaan hidup kita di hadapan Allah. Kita bisa introspeksi kembali. Apakah kita ini selama ini sudah benar?
Atau apakah kita selama ini hanya sebagai rutinitas saja di dalam berkeyakinan? Nah, itu yang perlu kita waspadai. Jadi hari ini Yohanes Pembaptis betul-betul mengingatkan kita supaya kita bertobat. Artinya bukan bertobat kita percaya kepada Yesus Kristus, bukan, tetapi bertobat dari perbuatan kita yang mungkin selama ini keliru atau mungkin selama ini salah di hadapan Allah. Kalau bertobat tentang percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah awal dari sebuah keimanan. Nah, itu bagus. Nah, setelah itu, setelah berjalannya waktu, manusia itu tidak hidup benar saja, tetapi justru kadang-kadang jatuh ke dalam dosa. Seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa selagi dia masih tinggal di dunia ini, dia pasti masih jatuh ke dalam dosa. Tetapi setidak-tidaknya dia bisa menguasai diri. Menguasai diri agar dirinya itu tidak dipimpin oleh atau tidak dibawa jauh dari hadirat Allah. Itu yang terpenting. Maka saat ini pun di Minggu Advent yang kedua ini kita diajak kembali untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah hidup benar di hadapan Allah, atau jika ada hal-hal yang perlu kita akui di hadapan Allah, mari, tidak usah ragu-ragu, datanglah kepada Allah itu sendiri, karena Allah penuh dengan kasih. Mungkin firman ini sudah berulang-ulang kali kita dengar tentang Yohanes Pembaptis, tetapi seperti firman Tuhan katakan, bahwa berkat Tuhan itu baru, selalu baru setiap hari. Jadi gak usah khawatir bahwa ketika kita memaknai firman Tuhan hari ini pun ada berkat baru yang telah disediakan Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita. Mari Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, di masa-masa Advent atau masa-masa penantian ini kita melihat jauh ke dalam, melihat jauh di dalam lubuk hati kita. Apakah kita ini sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau hidup di jalan Tuhan yang Dia kehendaki. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, dari renungan kita pada pagi hari ini ada 3 hal yang harus kita ingat bersama-sama. Walaupun mungkin itu agak sulit, tetapi inilah namanya kita belajar, kita berusaha untuk tetap melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Yang pertama adalah seperti yang diungkapkan di awal tadi, introspeksi diri. Mari kita introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan, mungkin bisa kita mengingat-ingat. Yang kedua, mengakui kesalahan yang pernah kita lakukan di hadapan Allah. Itu yang penting, mengakui kesalahan. Dan yang ketiga, setelah kita mengakui kesalahan kita, tentunya kita akan bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, dengan ketiga hal ini, kita harapkan hubungan kita dengan Allah pun boleh semakin mesra, boleh semakin erat, sehingga apa yang Dia nyatakan, yang menjadi berkat, yang menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub, keluarga Daud, dan semua orang yang berseru kepadanya, itu juga yang menjadi bagian kita. Hanya saja Dia perlu kesetiaan dan ketaatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, mari kita memasuki doa syafaat. Kita menyatukan hati, kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kembali kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau telah memberikan makanan bagi rohani kami. Kami yakin dan percaya hanya Engkaulah Tuhan yang mempunyai kuasa, yang dapat merubah segala keburukan kami menjadi sebuah kebaikan. Tuhan, sebagaimanapun kami adanya, kiranya Engkau tetap mengampuni kami, tetap memberikan kami kesempatan untuk boleh memperbaiki diri kami. Seperti saat ini ya Tuhan, di tahun ini tidak terasa kami sudah sampai ke penghujung tahun 2020. Tuhan, di masa-masa Minggu Advent ini kami mau agar sesuatu yang bermakna boleh kami dapatkan. Untuk itu ya Tuhan, firman yang barusan saja kami dengar kiranya boleh memperbarui seluruh hati dan pikiran kami. Berikan kami pemikiran yang baru, agar ke depan ini kami boleh senantiasa hidup di dalam ketaatan hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam ibadah kami ini, kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Metro Kibang ini. Kiranya Engkau yang selalu menaungi dan melindungi serta memelihara keluarga-keluarga kami. Biarlah dengan segala rahmat dan berkat-Mu, seluruh jemaat-Mu di Metro Kibang ini boleh terpelihara dan jauh dari segala hal-hal yang tidak kami kehendaki. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk rezeki yang boleh Engkau curahkan ke tengah-tengah kehidupan kami, baik itu dari penghasilan tetap kami maupun dari upah-upah kami bekerja. Tuhan, itu semua kami dapatkan hanyalah karena kehendak-Mu. Oleh sebab itu, ajari kami untuk menghargai setiap pekerjaan, setiap usaha, atau setiap apapun yang kami lakukan yang menghasilkan atau mendatangkan rezeki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lansia, mereka yang sudah usur dan sudah lemah secara fisik. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menaungi dan melindungi seluruh orang tua kami lansia. Berikan mereka kekuatan, terutama berikan mereka sukacita ya Tuhan di dalam masa-masa tuanya. Biarlah segala sukacita boleh selalu Engkau nyatakan di dalam hati dan pikiran mereka. Kami juga berdoa untuk kami sebagai orang tua di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kami. Kiranya Engkau yang tetap memberikan kami hikmat dan bijaksana. Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami, mulai dari anak balita, anak sekolah minggu, remaja, pemuda,
maupun anak-anak kami yang sudah bekerja, kiranya Engkau yang selalu memberkati segala keberadaan anak-anak kami. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau yang mencukupkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit. Kiranya Engkau sendiri yang melawat mereka. Engkau sendiri yang memberi kekuatan kepada mereka agar mereka boleh bebas dari sakit penyakit yang menderanya. Tuhan, berkati semua saudara-saudara kami, keluarga yang tetap setia melayani dan memberikan hal yang terbaik bagi saudara kami yang saat ini sakit. Terima kasih Bapa, Engkau berkati keluarganya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rencana peresmian rumah pastori yang akan dilaksanakan tanggal 19 Desember yang akan datang. Kiranya Engkau yang memberkati hari hanya ya Tuhan, Engkau yang memberikan cuaca yang baik. Biarlah Engkau juga yang memberikan kami sukacita agar kami semua, seluruh jemaat Metro Kibang boleh berhimpun dan bersama-sama boleh hadir dalam ibadah syukur sekaligus peresmian rumah pastori ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pendeta Samuel Hadiwibowo yang pada tanggal 12 besok akan melangsungkan pemberkatan nikah di GKJ Demak Ijo di Yogyakarta. Tuhan, segala persiapan mulai dari Lampung ini hingga sampai ke Yogyakarta dan pada akhirnya sampai kepada acara pemberkatan, kiranya Engkau sendiri yang mendahului jalan-jalan kami. Engkau yang mendahului segala rencana-rencana yang telah ditetapkan. Biar semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya rencana ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah-tengah suasana yang sulit saat ini, juga banyak kejadian-kejadian yang tidak kami kehendaki yang terjadi di berbagai belahan di Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden kami, kiranya Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang memberikan hikmat dan bijaksana agar dia dapat memutuskan sebuah kebijakan-kebijakan yang memberikan rasa keadilan, yang memberikan perlindungan bagi seluruh umat-Mu, bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di belahan bumi Nusantara ini. Tuhan, melalui aparatur-aparatur yang Engkau telah tetapkan baik di pusat maupun di daerah, kiranya Engkau bekerja agar melalui mereka semua bangsa kami, negara kami boleh aman dan tentram. Terima kasih Bapa, kami percayakan seluruh pemimpin-pemimpin kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan juga kami berdoa untuk program gereja Metro Kibang di tempat ini. Kiranya Engkau yang terus menyertai dan memimpin di dalam kami melaksanakan program-program ini. Tuhan, hanya kepadamu kami selalu berseru karena Engkaulah pemilik gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Mungkin masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi Engkau lebih tahu apa yang menjadi kerinduan kami di dalam hati kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau sendiri melawat di rumah kami masing-masing, di hati jemaat kami masing-masing, supaya dengan demikian kami merasakan damai sejahtera-Mu, kami merasakan kuasa-Mu yang betul-betul nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Untuk menutup doa syafaat kami pada saat ini, kami ingin bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan merespon firman Tuhan yang barusan saja
Kita dengarkan, kita naikkan sebuah pujian dari pujian Dia Lahir Untuk Kami. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, diberikan kepada kita kesempatan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, pada saat ini dasar persembahan terambil dari Mazmur 7 ayat yang ke-18. Inilah dasar persembahan kita di minggu pagi hari ini. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Inilah dasar kita mengumpulkan persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak, Ibu, dan jemaat untuk berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang baik, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini di tengah-tengah ibadah online kami pun mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Tuhan, berkati persembahan kami ini, sucikan dan kuduskan. Biarkanlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Berkati setiap usaha, pekerjaan, apapun permasalahan yang dihadapi oleh jemaat kami. Biarkanlah Tuhan yang mengambil bagian. Tuhan yang memberkati setiap usaha mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Bapa ketika di dalam memberikan persembahan ini belum berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Mari kita bersama-sama mendengarkan berita gereja. Berita gereja Minggu 6 Desember 2020 ada 4. Yang pertama, segenap Majelis Jemaat Metro Kibang menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan keluarga yang tetap setia membangun ibadah keluarga dari rumah kita masing-masing. Yang kedua, peresmian rumah pastori akan dilaksanakan tanggal 19 Desember 2020 pukul 9 pagi dan akan diawali dengan ibadah syukur. Diharapkan segenap warga jemaat Metro Kibang dapat menghadiri acara tersebut. Yang ketiga, pemberkatan pernikahan Pendeta Samuel akan dilaksanakan tanggal 12 Desember di GKJ Demak Ijo, Yogyakarta. Bagi Bapak Ibu yang ingin menghadiri atau kebetulan ada acara ke Jogja, dapat berkoordinasi dengan majelis jemaat. Yang keempat, segenap majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap tim multimedia, kepada Penitua Ibrahim Depari yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa selalu memberkati kita semua. Amin. Inilah berita gereja di minggu pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki pengutusan dan berkat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Tuhan di sorga. Jadikanlah hidupmu sebagai berkat bagi semua orang. Haleluya, amin. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Dan mari bersama-sama mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah dari Sion menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Sebagai pujian penutup, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 445 bagian pertama dan bagian yang kedua.